Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Kirana Putri dari kelas 10. Di depan saya adalah Fareza Anila Putra, masih teman sekelas, dan di sebelah kiri saya ada Haris Ramadhan. Dan hari ini sebagai narasumber atau yang ingin kami wawancarai. Oke Kak, pertama-tama pertanyaan saya pertama ya. Di sini saya ingin menanyakan apa sih tujuan Kak Aris ini bersekolah di SMA ini? Sebenarnya tujuannya itu sih memang sebelumnya itu tidak ingin masuk seperti sekolah agama. Kakak kan ada hobi yang lain seperti sepak bola. Sebenarnya dari awal itu kakak ingin sekolah di sekolah sepak bola, tapi keluarga tidak mengizinkan. Jadi kakak bersekolah di ID. Itu relasinya itu dari nenek kakak mengasih tahu kalau ada sekolah agama di sini. Oke, tujuannya belum terpikirkan waktu itu. Tidak ada tujuan, tapi kita tahu kan sekolah agama tujuannya untuk semakin menjadi insan yang religius. Oke, pertanyaan kedua ini mau yang nanya atau Reza yang nanya? Oh gitu. Kenapa sih Kak Aris memilih untuk masuk jurusan IPS? Kan biasanya ada jurusan itu kan kenapa sih? Kalau soal jurusan, kalau IPA sebenarnya sekarang ini mampu dengan angka saya. Tapi karena saya gali, menurut saya IPS itu lebih ke sosial. Saya juga ekstrovert, jadi saya pilih IPS untuk lebih mendalami lagi. Karena saya rasa bakat saya ada di IPS. Kalau soal IPA itu merupakan ilmu yang realistis, tidak bisa dibohongi. Tapi kalau IPS itu bisa kita memutar dengan kata-kata atau memain dengan kata-kata. Jadi lebih bersosial kalau IPS. Kakak pilih IPS bukan karena tidak mampu untuk IPA, tapi basicnya ada di IPS. Oke. Nih pertanyaan ketiga nih Kak. Kan di sekolah kita ini kan berbasis agama kan, pastinya ngaji gitu kan, banyak ngaji. Nih, aku mau tanya, dari mana sih Kak Aris itu belajar nawam atau ulama beragama ini Kak? Kalau soal tilawah beragama itu belum mendalami tentang tilawah seperti nawam tadi, belum memahami. Seperti bayati, seperti roh, banyak sekali cabangnya kalau ingin kita pahami. Tapi saya belum bisa memahami itu. Mungkin soal nagom itu belum sama sekali kesananya. Jadi nagom itu lebih dalam lagi untuk mempelajari. Kalau belajar tentang Al-Quran itu dari kecil, dari TK. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya, Reza. Apa sih yang membuat kakak betah membaca Quran? Biasanya kebanyakan orang itu kan udah sekali aja gitu. Males. Ada suatu quotes yang saya ingat, kalau barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka dia menjadi Al-Quran itu indah. Maka siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi indah. Al-Quran itu mulia. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Al-Quran saja diturunkan pada malam itu menjadi mulia. Namanya malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di bulan. Bulan itu menjadi mulia. Itu adalah bulan Ramadan. Banyak sekali Al-Quran diturunkan kepada manusia mulia, pada Nabi Muhammad. Bagaimana kalau di dalam hati manusia itu tertanam ayat-ayat Allah, maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Kalau soal mentadang Al-Quran sih, soal agama Islam kita ini merupakan pedoman. Kalau kita membaca tentang konsep kehidupan, maka kita tahu kotak-kotak kehidupan. Jadi kita terbentak. Jadi hidup kita itu teralurkan. Hidup kita itu tidak lurus baik kan, seperti itu. Jadi hidup kita teratur karena kita dengan Al-Quran. Coba teman-teman itu baca Al-Quran terus menerus, kemudian baca artinya juga. Mungkin itu yang membuat teman-teman menjadi betah atau menjadi mesra. Bagaimana kakak Aris dalam menghafal? Kan kakak sudah praktis. Gimana di sana? Dari mana? Bagaimana itu? Jaga. Kalau menghafal sih teman-teman itu pahami diri masing-masing.
paling susah itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Jadi teman-teman pahami diri, teman-teman adik sendiri itu pahami. Jadi adik-adik ini senang atau lengket yang menghafal itu di waktu kapan. Misalnya kalau kakak sendiri ada waktunya sendiri itu subuh. Kalau di subuh itu manfaatkan kan, bangun tidur itu kan otak itu kan masih fresh. Jadi menghafal atau waktu tahajud. Kalau menghafal Quran itu teman-teman sendiri yang pahami kapan waktu atau moodnya. Tapi kalau nggak mood terus itu harus dipaksakan kan. Jadi berjalan. Kalau soal menghafal pahami. Misalnya Reza ini sore hari untuk lengketnya atau kerjaannya sore hari itu di dalam diri teman-teman. Kalau di diri kakak itu subuh. Kemudian ingin memperkuatnya itu dites menjadi imam. Jadi kalau ingin memperkuat itu langsung start ke Allah. Jadi kalau lupa itu berarti kita tuh masih ada yang belum dipahami. Jadi terus menghafal. Kalau soal menghafal pahami diri dewek. Tapi niat itu juga Oh iya, pertama ya pasti niat ya. Kalau niat kita untuk menghafal ini untuk naik haji misalnya, untuk daftar TNI polisi misalkan, itu hanya mungkin dapat tapi tidak sampai ke akhiratnya mungkin. Jadi teman-teman terlalu murah kalau menjual untuk dunia. Tujuannya itu untuk Allah. Kalau untuk Allah semua teman-teman akan dapat. Jadi kalau tentang dunia untuk misalnya masuk kedokteran, teman-teman mungkin bisa masuk kedokteran, tapi Al-Quran itu tidak akan ada di akhirat. Misalkan kita ingin mengenal ya Allah, aku tahu menghafal Quran misalnya di dunia. Nah, apa niat kamu? Lihat niat kamu. Saya ingin masuk kedokteran ya Allah. Nah, kemudian dia gadaikan Al-Quran, kemudian tidak mendapatkan, kemudian Al-Quran itu di dunia, bukan di akhirat gitu. Jadi dia itu sia-sia menghafal. Apakah ada metode dalam hal dibaca beberapa kali atau gimana? Ya, kalau saya itu senang baca di beberapa kali. Misalnya potongan ayat itu dibaca beberapa kali. Misalnya 10 kali, 5 kali mungkin. Ustazah saya dulu mengajarkan tentang diulang-ulang terus. Misalnya Ad-Duha, surat Ad-Duha misalnya. Kita ingin menghafal satu ayat itu bisa 5 kali minimal, atau ingin memperkuatnya itu 40 kali, itu pasti tidak lepas lagi. Jadi 5 kali jadi. Untuk metodenya diulang-ulang selama 5 kali. Kalau ingin lengket. Kemudian kita bawa di sholat. Kalau di sholat masih lupa, berarti ayat itu belum harus kita ulang-ulang lagi. kita ada pertanyaan terakhir buat Kak Aris. Bagaimana cara Kak Aris menjaga hafalan Al-Quran di tengah arus modernisasi dan fenomena penyimpangan sosial yang sering dilakukan oleh mahasiswa? Mungkin berbeda itu indah kan teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman kita itu yang generasi yang agak menyimpang tadi, yang ada yang pacaran, ada yang banyak sekali kan. Tapi kalau kita berkegiatan dengan agama mungkin indah. Kan saya sudah jelaskan dari awal tadi, Al-Quran itu mulia. Siapa yang dekat dengan Al-Quran maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Jadi kita dekat dengan Al-Quran itu akan menjadi manusia mulia di generasi yang kita lihat yang buruk ini. Kemudian tujuannya sebenarnya menghafal Quran itu karena Allah, menjaganya itu karena Allah. Kalau kita menjaga untuk misalkan menekasa itu akan cuma untuk menekasa saja, sehingga menekasa kita tidak lagi. Jadi cara tadi mempertahankan Al-Quran di tengah harusnya penyimpangan itu, mungkin kita inilah yang akan menjaga agama ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Jadi menurut kakak sih tujuan untuk kita berbeda dengan orang lain itu. Kalau berbeda itu menjadi indah. Kalau kita berbeda, kita lebih baik daripada orang lain. Mungkin kita dari menjaga tadi, orang lain itu semakin tergerak artinya untuk berubah. Misalnya kan kita menjaga Al-Quran itu karena ingin berdakwah, gitu. Kan tidak mungkin kan kita mengikuti arus mereka. Gitu. Mungkin rezeki kakak juga takdir atau gimana ya. Saya sangat syukuri saya bisa bersekolah ini, jadi bisa menghafal. Awalnya itu ingin sekolah negeri biasa, jadi hidup biasa yang tidak ada tujuan, tapi semenjak ketemu Al-Quran jadi lebih hidup itu lebih bermakna. Jadi itu pesan untuk teman-teman, walaupun kita di Allah untuk menjadi buat maksiat, teman-teman itu harus berbuat baik gitu, dengan cara Al-Quran. Banyak sekali sih keutamaan Al-Quran kalau ingin kita pahami berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu ajaib sekali. Karena
langsung diturunkan kepada Nabi. Kalau kita teman-teman ini ada sifat gelisah, ada sifat apa? Anxiety, kalau untuk gelisah, ketakutan, cemas, apa ada pun di dalam Al-Quran itu sebenarnya ada kesan. Kalau kita ingin apa? Ingin wafat. Jadi kalau hati adik-adik di sini apa? Sedang gelisah, itu Allah itu sudah jelaskan bahwa dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tenang. Jadi hati itu menjadi tenang karena mendengar Allah. Kemudian Al-Quran itu syifa, tahu kan Rezan sebagai alumni dari Istiqomah kan? Syifa itu artinya obat. Jadi Al-Quran itu obat. Jadi kita tak usah jauh-jauh healing ke Bali, healing ke Bali, healing ke mana pun, ke pantai, ke gunung. Tapi healing itu ada di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman itu baca Al-Quran, baca artinya. Sebenarnya kalau ingin hidup bermakna itu, ya, Al-Quran. Masih banyak ya Kak Aris, semoga kita semua termotivasi dari Kak Aris. Apa ya, belajar hari ini itu keren banget gitu kan. Sekian Kak Aris, terima kasih. Dari lagi, Kayaknya ada dulu Aris. Saya Pikiran Putri dan Faraiza Mitra serta Kak Aris dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.